Tahun ini saya nggak punya kebun, belum bikin, tapi tanam beberapa di pot. Dan ini kemarin saya ketemu bud jolokia saya patah, ya, ada buahnya udah, tapi masih hijau. Nah ini terpaksa harus saya petik daripada dia kering mati. Dan di pohon yang ini itu udah mulai lihat merah-merah semua. Jadi ini yang ranum saya akan petik karena nggak barengan matangnya. Jadi yang ranum saya petik ini kayak gini. Kemudian saya akan buka, ambil bijinya, dagingnya saya masukin di kulkas dulu. Sebab karena nggak bareng, itu nanti setelah semuanya merah, saya akan keringkan di dehydrator, di blender, lalu jadi bubuk, ya. Karena itu akan tahan lama. Tapi saat ini saya akan ambil bijinya, kemudian untuk ditanam tahun berikutnya, dan akan saya bagi juga untuk beberapa teman saya cinta. Yuk ikutin gimana caranya metik ini, kemudian kita bagi, kita buka, dikeringkan, dan akan saya kirim ke teman-teman. Ini mainan saya, jadi gampang kalau metik sesuatu, ya. Nah kita akan mulai metik. Satu. Sekarang kita lihat di sini. Dua. Ya, saya hanya ambil yang betul-betul ranum, karena ini akan digunakan untuk bibit, ya. Ini namanya bud jolokia, kan lagi cabai paling pedas sedunia, kayaknya nomor 2 atau nomor 3. Yang paling pedas itu belum ranum, ya, belum ripe, itu Carolina Reaper. Nah, untuk alat yang saya gunakan, saya akan letakkan bijinya di atas paper towel ini, ya. Kemudian untuk membuka cabai, saya menggunakan scalpel. Ini nomor 11, ya, nomor 11 scalpel. Ini saya paling suka scalpel ini. Jadi jangan yang nomor 10, itu yang umum untuk surgery. Ini nomor 11. Nah sekarang kita akan mulai. Saya nggak bohong, cabai ini benar-benar pedas. Nah saya pakai scalpelnya yang baru, ya. Kemudian ini tempat bijinya. Ingat pakai sarung tangan, ya, pakai sarung tangan, karena pedes, beneran pedes, nggak bohong, nggak kaleng-kaleng.
Pertama kita potek ini ya. Bijinya biasanya untuk cabai pedas seperti ini itu nggak banyak, nggak banyak bijinya. Lihat ya, cuman segini, tapi berharga. Ini dari satu cabai, makanya nggak heran ya kalau cabai seperti ini bijinya mahal sekali, karena memang nggak banyak. Dalam satu cabai itu isinya dikit sekali. Dan dagingnya itu tipis sekali kan, lihat, tipis dan berminyak, Nah ini akan saya lanjutkan sampai habis ya, cabenya saya tunjukkan setelah habis. Nah dari tadi yang panen, ini biji cabai yang saya dapat, ini untuk Buthjolokia. Saya akan letakkan di paper towel seperti ini sampai dia agak kering udara, dan ini akan saya simpan dulu di lemari es. Sampai terkumpul semua. Jadi dimasukkan plastik. Simpan dulu di kulkas sampai terkumpul semua, baru saya akan keringkan. Dan kita akan jumpa lagi nanti setelah beberapa hari cabai ini kering, akan saya tunjukkan. Biji cabai yang sudah diambil tadi, sudah disisihkan ya, dagingnya sudah dilepas. Itu bisa menggunakan dehydrator seperti ini tanpa suhu panas ya, jadi hanya suhu ruang. Saya nggak begitu ingat berapa jam, tapi kayaknya sekitar 4 atau 5 jam. Jadi hanya kipas angin aja. Ya boleh, kalau mau dibiarkan di suhu ruang aja juga bisa, nggak apa-apa. Cuman karena saya ada kucing dan mereka nakal, jadi saya masukkan di sini supaya nggak berantakan ya. Nah kalau dimasukkan ke sini sekitar 5 jam, ini sudah betul-betul kering. Coba saya dekatkan ya kameranya. Nah ini udah kelihatan kan, dia udah kering, udah bagus. Ini sudah kering sekali, udah siap untuk dikemas.
Ya, lihat, dia nggak basah lagi. Jadi kalau saya masukkan ke dalam dehydrator, saya pasang fan-nya tapi tanpa suhu panas, dan supaya dia tidak terbang-terbang, ini saya letakkan seperti tatakan net itu di atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian dikeringkan. Selesai ini bagus sekali. Nah, sekarang siap untuk dipak. Mari kita kepak. Ini adalah seeds atau biji atau bibit ya, yang akan saya kirim ke beberapa teman. Nah, ini adalah sedikit memang. Ups. Ini adalah but jolokia. Jadi cabai pedas yang saya ambil bijinya dan kemudian dikeringkan, air dry ya, dikeringkan bijinya supaya siap tanam. Nggak banyak karena isinya memang sudah banyak but jolokia itu. Tapi ini ada macam-macam, kangkung, pare, ini gambas, ini pare lagi, ini ada bayam Indonesia, ada terong hijau bulat yang buat lalapan, dan biji bengkuang. Ini biji bengkuang, ini akan saya kirim ke daerah panas seperti Arizona, karena di daerah yang mengalami winter nggak akan bisa panen, tumbuh tapi nggak panen. Jadi ini tadi semua. Sekarang saya akan siapkan amplop-amplopnya untuk dikirim ke teman-teman saya tercinta. Oke.